Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Diduga akibat korsleting atau hubungan pendek arus listrik, satu rumah kontrakan di kawasan Jalan Pulau Laut, Banjarmasin Tengah, Minggu dini hari ludes dilahap si jago merah. Dua pelaku pemerasan terhadap seorang tukang cukur rambut di kawasan Sungai Andai, Banjarmasin Utara ditangkap polisi. Saat beraksi, pelaku mengancam dengan menodongkan sebilah senjata tajam kepada korbannya. Warga desa Kayakah di Kabupaten Hulu Sungai Utara menemukan orang utan di kawasan hutan rawa sekitar. Diperkirakan jumlah hewan mamalia tersebut lebih dari 1 ekor karena saat terlihat oleh warga, ukuran tubuhnya berbeda-beda. Sehingga dari situlah kita harus mencari makna. Media diminta mengikuti perkembangan zaman di era digital. Hal ini disampaikan oleh Dewan Pers saat memberi pelatihan untuk wartawan pada akhir pekan lalu. Kegiatan pelatihan wartawan berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin dan difasilitasi oleh Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Pelatihan dari Dewan Pers ini berlangsung secara virtual dan yang menjadi pemateri adalah Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh. Dalam pelatihan ini, Dewan Pers meminta wartawan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan dan pergeseran kerja khususnya di masa pandemi. Selain itu, media juga diminta harus mampu mengikuti perkembangan zaman di era digital saat ini. Selain mendapat pelatihan dari Dewan Pers, para wartawan juga diberi pembekalan oleh pakar ekonomi dari Bank Indonesia terkait perkembangan ekonomi di Kalimantan Selatan yang masih dipengaruhi oleh pertambangan batu bara. Selain itu juga turut dibahas kondisi ekonomi dan pemulihan ekonomi di masa pandemi, seperti pengembangan UMKM, ekspor, impor, dan yang lainnya. Kita terus menggalakkan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Selatan, untuk menukarkan uangnya ke Bank Indonesia dengan cara individu maupun kolektif. Tata caranya bisa dilihat di pintar.go.id. Kemudian kalau untuk kolektif minimal 17 orang juga bisa mengikuti tata cara seperti di website tersebut. Dan untuk penukarannya bisa dilakukan di seluruh perbankan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, tidak terbatas hanya pada Bank Indonesia. Nanti ketika Diharapkan melalui pelatihan ini, para wartawan Kalimantan Selatan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk menunjang kinerja mereka. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Agar warga binaan asimilasi bisa berperilaku lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan melanggar hukum, Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin menggelar bimbingan kepribadian pada akhir pekan lalu. Bimbingan kepribadian digelar di halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin Tengah dan diikuti sebanyak 25 orang warga binaan asimilasi. Tujuan kegiatan ini untuk membuat para warga binaan asimilasi bisa berperilaku lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan melanggar hukum. Dalam kegiatan ini, Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin menghadirkan sejumlah ahli hipnoterapi. Dan metode bimbingan yang digunakan yakni menghipnotis para warga binaan agar taat peraturan hukum. Selain itu, mereka juga diberi bimbingan oleh petugas Satlantas Polresta Banjarmasin agar patuh berlalu lintas saat berkendara. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Agus Thoib, berharap melalui bimbingan kepribadian ini perilaku warga binaan asimilasi bisa menjadi lebih baik dan patuh terhadap hukum. Iya, tentu warga
binaan yang sedang asimilasi atau klien pemasyarakatan ini, kita kan terus melakukan pembimbingan selama masa asimilasi ini. Tentu kita harapkan mereka ada perubahan perilaku yang lebih baik, mereka punya masa depan juga yang baik kan gitu ya, taat hukum, dia juga bisa berbudaya hidup sehat karena sekarang kan masih masa pandemi COVID ya. Itu sebenarnya yang kita lakukan, tentu ini dalam rangka memberikan kualitas peningkatan hidup. Sementara Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin, Bagus Kurniawan mengatakan, kegiatan bimbingan kepribadian warga binaan ini sudah kali ketiga dilaksanakan dan akan berlanjut sesuai agenda yang ditetapkan. Agenda yang ada di kami tiap tahun 3 kali. Nah, kegiatan yang hari ini dilaksanakan di Masjid Sabilal ini adalah kegiatan kedua yang dilakukan di Sabilal. Hal ini kami gandeng dengan beberapa teman-teman mitra kami. Yang pertama adalah Polresta Banjarmasin, inilah Satlantas Poltabes dalam kaitan taat hukum pengendaraan dan lalu lintas. Yang kedua dengan PKHI, yaitu Perhimpunan Komunitas Hipnoterapi Indonesia dalam hal ini di wilayah Kalimantan Selatan, untuk memberikan motivasi dengan kita memberikan motivasi kepada klien dengan cara melakukan hipnosis, terapi kepada mereka. Selain agar membuat warga binaan berperilaku lebih baik dan taat hukum, bimbingan kepribadian ini juga bertujuan untuk memberikan mereka kepercayaan diri dalam bermasyarakat dan sukses memanfaatkan keahlian yang dimiliki untuk bekerja maupun berwirausaha. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Anang Pahrulani melaporkan. Benteng Madang merupakan salah satu situs bersejarah peninggalan zaman penjajahan yang masih bertahan kokoh hingga kini. Benteng ini menjadi saksi bisu perjuangan masyarakat Banjar dalam melawan Belanda. Benteng Madang berada di Desa Madang, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Benteng kokoh di atas salah satu pegunungan Meratus ini didirikan pada sekitar tahun 1859, atau tepatnya pada saat pecahnya Perang Banjar. Benteng Madang didirikan oleh para pejuang yang dipimpin oleh Tumenggung Antaludin atas permintaan Pangeran Antasari dan Demang Rahman. Dan benteng ini menjadi basis pertahanan Tumenggung Antaludin dan para pejuang pada masa perang melawan Belanda. Posisi Benteng Madang yang berada di atas gunung membuat benteng ini sangat sulit untuk ditaklukkan oleh Belanda. Posisi benteng yang strategis juga menguntungkan Tumenggung Antaludin dan pasukannya karena dapat melakukan pengintaian dan penyerangan terhadap pasukan Belanda yang ingin menyerang. Di setiap kali Belanda datang untuk menyerang Tumenggung Antaludin dan pasukannya, benteng ini bahkan tidak terlihat oleh Belanda karena terhalang kabut. Bahkan pasukan Belanda banyak yang tewas karena terkena perangkap benda-benda tajam yang dipasang oleh para pejuang Banjar. Namun pada akhirnya Belanda berhasil menghancurkan Benteng Madang setelah ada salah satu pejuang yang berkhianat dan membeberkan rahasia Benteng Madang dapat terlihat apabila ditembak dengan peluru emas. Pada zaman itu, peperangan di Benteng Madang tidak pernah dimenangkan oleh Belanda. Sebabnya Belanda tidak pernah melihat Benteng Madang tersebut. Karena Benteng Madang selalu ditutupi dengan asap tebal. Habis itu, ada salah satu pejuang yang mengkhianati dan mengatakan kepada Belanda bahwa kalau mau melihat Benteng Madang harus ditembak sama peluru emas. Akhirnya ditembaklah sama Belanda dengan peluru emas. Dengan demikian terlihatlah Benteng Madang. Dikarenakan terlihat, maka habis-habisan digempur oleh Belanda. Akhirnya Pangeran Tumenggung Antaludin
kalah dan runtuhlah Benteng Madang. Akhirnya orangnya lari kucang kacir sampai ke Gunung Pangajeran. Sebagai salah satu situs bersejarah, Benteng Madang diharapkan dapat terus dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Karena sejarah para pejuang yang mempertahankan tanah airnya di benteng ini begitu patut untuk dihargai dan dibanggakan serta terus dikenang. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.